Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-92. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah meskipun Ken Umang tidak selalu mengatakan tuntutannya, tetapi terasa juga pada Ken Arok bahwa setiap kali cahaya matanya memohon kepadanya, janji yang meskipun juga tidak pernah diucapkan berterus terang atas tanah Singasari. Meskipun demikian, Ken Arok masih juga selalu mencoba untuk mengatasi guratan kekuasaan yang tidak kasat mata apabila mungkin mencari peluang-peluang yang dapat membelokkan garis yang telah tergores atas tanah ini. Kenapa harus Ken dedes? Setiap kali ia berdesis, dan itulah kelemahan kemanusiaan Ken Arok menanggapi gerak alam yang besar. Ia ingin membuat yang kecil untuk menentukan yang besar, dan ia akan mulai dari dirinya, keluarganya, dan kekuatan yang tersimpan padanya. Tetapi Ken Arok melupakan bahwa kekuatan yang ada pada dirinya bersumber pada kekuatan tunggal yang menggerakkan semesta yang besar. Nafsu kemanusiaannya yang terbakar oleh kehangatan nafas perempuan yang bernama Ken Umanglah yang membuat Ken Arok yang memiliki pancaran kekuatan dalam alam kecilnya merasa berhak untuk menentukan gerak alam yang besar. Dan ia melupakan bahwa yang kecil hanyalah merupakan bagian yang besar, karena ia ingin menempatkan dirinya pada pusat gerak semesta ini. Tetapi Ken Arok sebagai manusia memang sangat kerdil. Pengetahuannya tentang semesta tidak lebih dari hitamnya kuku. Apalagi pengetahuannya tentang sumber kekuatan dan kekuasaan yang tunggal atas semesta itu. Demikianlah, maka dari hari ke hari, Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu selalu dipengaruhi oleh bayangan masa depan Singasari menurut seleranya. Anusapati yang diketahuinya dengan pasti sebagai keturunan Akuwu Tunggul Ametung itu memang sama sekali tidak menarik baginya. Tetapi ia tidak mempunyai cara yang tepat untuk menyingkirkannya. Apalagi ia sadar bahwa di Singasari masih ada Mahesa Agni yang akan dapat menjadi pelindung putra mahkota itu. Tetapi saat itu akan datang, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Meskipun demikian, disimpannya semua rencana itu di dalam hatinya rapat-rapat. Ketika istri Anusapati mulai mengandung, maka datanglah saat Anusapati menempuh kehidupan sebagai seorang yang sudah berkeluarga, seorang yang bakal menjadi ayah, yang sedikit demi sedikit harus mempertanggungjawabkan kehidupan keluarganya di dalam kesatuan kewajibannya sebagai seorang putra mahkota. Karena itu, sedikit demi sedikit Anusapati mulai memasuki lapangan kewajibannya
Sebagai calon Maharaja, Anusapati mula-mula menempatkan dirinya pada kesatuan prajurit yang dipilih untuknya oleh para pemimpin pemerintahan dan para panglima. "Aku titipkan Anusapati kepadamu," berkata Sri Rajasa kepada panglima pasukan yang bertugas di medan. "Ia kelak bukan saja akan menjadi senopati dari pasukan segelar sepapan, tetapi akan menjadi senopati dari seluruh rakyat Singasari. Karena itu, ia harus mulai melatih dirinya dalam tanggung jawab yang sebenarnya." Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu katanya, "Seharusnya Anusapati harus mulai lebih awal dari saat ini. Tetapi kelemahan hati dan wadaknya memberikan pertimbangan-pertimbangan lain kepadaku, sehingga sampailah pada suatu batas yang tidak dapat ditunda lagi." Panglima pasukan tempur Singasari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun sekilas ia memandang wajah panglima pasukan pengawal yang duduk di sampingnya. Sebenarnya sangat berat bagi panglima itu untuk menerima Anusapati di dalam pasukannya. Putra mahkota yang masih terlampau hijau dan mentah itu akan menjadi beban yang sangat berat baginya. Sudah tentu bahwa ia harus mempertanggungjawabkan keselamatannya di dalam setiap tugas yang dilakukannya. Panglima pasukan pengawal, panglima pasukan pelayan dalam dan para perwira pasukan dari kesatuan yang lain menarik nafas dalam-dalam. Mereka tidak terbebani perlindungan bagi putra mahkota yang bagi sebuah kerajaan besar seperti Singasari bukannya pekerjaan yang mudah. "Perlakukan ia sebagai seorang prajurit," berkata Sri Rajasa kemudian, "agar ia dapat merasakan pahit getirnya kehidupan seorang prajurit. Setingkat demi setingkat ia akan mengalami menjadi senopati perang dalam suatu pertempuran yang sebenarnya. Ia harus mengalami berbagai macam suasana kehidupan di medan. Dan Anusapati pula lah yang pada suatu saat akan bertindak sendiri bersama pasukan yang dipimpinnya." Sri Rajasa berhenti sejenak. Dilihatnya Anusapati yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian ditatapnya mata Tohjoyo yang berkilat-kilat. "Pada saatnya," berkata Sri Rajasa, "bukan saja Anusapati, meskipun putra mahkota tidak ada duanya, namun setiap putra Sri Rajasa akan mengalaminya. Pada suatu saat Tohjoyo, Mahesa Wongateleng dan adik-adiknya, mereka kini sedang mengalami penempaan olah kanuragan sebaik-baiknya. Bahkan pada suatu saat, Anusapati harus ada di tengah-tengah armada laut yang kini sedang dibangun sebaik-baiknya. Di saat lain, ia harus menjelajahi hutan dan gunung di seluruh daerah Singasari untuk mengenal daerah yang akan diperintah kelak." Sambil memandang Anusapati yang tunduk, Sri Rajasa bertanya, "Kau mengerti Anusapati?" Anusapati menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Jawabnya, "Hamba ayahanda." "Nah, mulailah sejak sekarang. Kau bukan lagi anak-anak yang hanya sekedar bermain-main di petamanan atau berlatih di arena perguruan. Kini kau akan terjun ke dalam dunia yang sebenarnya. Dunia yang memiliki aneka ragam bentuk dan warna, supaya kau menemukan pengalaman daripadanya setelah kau mempelajari gambarnya di dalam batas-batas dinding istana." Anusapati mengangguk dalam-dalam. Ia sama sekali tidak terkejut mendengar perintah itu. Seperti yang dikatakan oleh Mahesa Agni, bahwa pada suatu saat ia harus terjun sebenarnya di kalangan prajurit. Di kalangan itu
memang sukarlah baginya untuk menyembunyikan kemampuan yang ada padanya apabila ia benar-benar menghadapi bahaya. Tetapi aku akan berada di antara para prajurit, berkata Anusapati di dalam hatinya. Aku dapat menyejajarkan diri dengan para prajurit itu, kecuali apabila terpaksa aku harus berbuat lebih banyak daripadanya. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya Anusapati sudah tidak berada lagi di istana. Dengan berat hati ia mohon diri kepada Ibunda Permaisuri dan kepada istrinya yang sedang mengandung. "Kapan Kakanda pulang?" bertanya istrinya. Aku tidak dapat mengatakan kapan aku akan pulang. Tetapi setiap kesempatan yang ada, aku akan datang ke bangsal ini. Aku sudah menitipkan kau kepada Ibunda Permaisuri. Katakan kepada Ibunda apa yang ingin kau katakan. Ibunda mengerti keadaan kita berdua sebaik-baiknya. "Hamba Kakanda, Adinda akan selalu menunggu." Dan kau harus mengerti bahwa kau adalah istri seorang prajurit. Aku sekarang seorang prajurit, meskipun aku putra mahkota. "Hamba Kakanda." Adinda Mahesa Wongateleng akan banyak membantu. Kalau kau memerlukan sesuatu, katakan kepadanya. Ia akan membantumu. Tetapi kalau ia tidak dapat melakukannya, Adinda Mahesa Wongateleng akan menyampaikannya kepada Paman Mahesa Agni. "Kenapa Paman Mahesa Agni?" bertanya istrinya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit untuk mengatakan kenapa Mahesa Agni bukan ayahanda Sri Rajasa. Tetapi Anusapati tidak mau membuat gambaran yang salah kepada istrinya, sehingga karena itu ia berkata, "Ada perbedaan yang harus kau ketahui. Paman Mahesa Agni akan melakukan semua permintaan Ibunda Permaisuri sebagai saudara laki-laki satu-satunya, meskipun sekedar saudara angkat. Tetapi ayahanda Sri Rajasa mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Karena itu, setiap persoalan kau wajib menghubungi saudaraku yang lahir dari Ibunda Permaisuri. Kau mengerti?" Istrinya menganggukkan kepalanya. Dengan penuh pengertian, istri Anusapati melepaskan suaminya pergi. Ia sadar bahwa bukan saja Anusapati yang mengalami pendadaran, tetapi juga dirinya sendiri yang kelak akan menjadi permaisuri di atas tanah Singasari. Kepada Mahesa Wongateleng, Anusapati telah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya. Meskipun demikian, Anusapati telah mempertemukan Mahesa Wongateleng dengan Sumekar, bahkan untuk kepentingannya dan kepentingan Singasari, seperti yang pernah dilakukan Mahesa Agni. Anusapati minta agar Sumekar mau menuntun anak muda itu di dalam olah kanuragan. "Tidak ada yang dapat memimpinnya, Paman," berkata Anusapati. "Paman Mahesa Agni berada di Kediri. Gurunya yang sekarang masih belum mencapai tingkatan yang dituntuti oleh seorang guru. Karena itu Paman dapat melakukannya." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak senang berbuat sesuatu sambil bersembunyi. Tetapi untuk kepentingan yang baik, hal itu dapat saja kita lakukan. Mahesa Wongateleng harus tidak kalah dari Tohjoyo. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah tuanku, hamba akan berusaha sejauh yang dapat hamba lakukan." Mahesa Wongateleng yang sebelumnya tidak tahu sama sekali bahwa ada kekuatan yang tersimpan di Petamanan menjadi sangat heran. Seakan-akan
Ia tidak percaya melihat Sumekar yang sedang berjongkok menyinggangi tanaman. Patuhilah petunjuknya Adinda. Ia adalah orang kepercayaan Paman Mahisa Agni. Mahisa Wongateleng mengangguk-angguk, tetapi kesan yang ragu-ragu masih membayang. Memang orang itu tidak sekuat Paman Mahisa Agni, tetapi ia jauh lebih baik dari Guru Tohjoyo yang sebenarnya. Guru yang sebenarnya? Sudahlah, kau sudah cukup dewasa. Sebentar lagi kau akan melintasi masa kedewasaanmu, karena ayahanda mengambil keputusan bahwa kau dahulu yang harus kawin daripada Adinda Tohjoyo. Mahisa Wongateleng mengangguk-angguk. Selebihnya, aku percayakan semua isi bangsal Pangeran Pati kepadamu, dan jagalah ibunda baik-baik, jasmaniahnya tapi juga perasaannya. Baiklah Kakanda, aku akan patuh kepada semua petunjuk. Kita tidak dapat mempercayai Ibunda Ken Umang. Aku tidak berprasangka, tetapi menilik sikap Tohjoyo, sudah tentu bahwa Ibunda Ken Umang bersikap serupa. Apalagi dengan latihan-latihan yang tersembunyi dan banyak persoalan yang tidak berterus terang. Karena itu, kau dapat berbuat serupa. Kalau Pamanda Mahisa Agni datang kemari, katakan apa yang sudah kau kerjakan. Baiklah, aku akan melakukan semuanya. Demikianlah, datang saatnya Pangeran Pati meninggalkan istana dan bangsalnya yang baru. Sebagai seorang prajurit yang berada di dalam pasukannya, ia berangkat ke daerah timur. Daerah yang menurut laporan telah diganggu oleh beberapa orang yang menyebut dirinya pemimpin-pemimpin dari suatu lingkungan yang tidak begitu luas. Kekuatan dari gerombolan itu memang tidak begitu besar. Mereka tidak akan dapat bertahan lama karena tindakan mereka yang keras terhadap penduduk di padukuhan-padukuhan di sekitarnya, dan mereka selalu melakukan perampasan dan perampokan. Maka mereka seakan-akan hidup dalam suatu lingkungan yang terasing. Senopati yang memimpin prajurit Singasari itu berkata kepada prajuritnya, "Pekerjaan ini memang tidak terlampau berat. Suatu latihan pertama bagi tuanku putra mahkota." "Aku kini seorang prajurit," sahut Anusapati. Senopati yang memimpin pasukan kecil itu tersenyum. Ia melihat kesungguhan membayang di wajah Anusapati, sehingga karena itu ia berkata, "Tuanku agaknya bersungguh-sungguh. Bagaimanapun juga, pengalaman akan menjadi guru yang baik bagi tuanku." "Iya, aku bersungguh-sungguh, dan bukankah itu sudah menjadi kewajibanku?" Senopati itu mengangguk-angguk, namun di dalam hati ia berkata, "Kami, para prajuritlah yang mendapat beban karenanya. Putra mahkota yang tidak setangkas Tuanku Tohjoyo ini akan memerlukan perlindungan. Untunglah bahwa tugas ini tidak terlampau berat." Tetapi Senopati itu tidak mengatakan sesuatu. Namun pada itu, ia sudah menugaskan 3 orang prajurit pilihan untuk selalu melindungi Anusapati tanpa setahu putra mahkota itu, supaya ia tetap berhati-hati. Apabila ia mengetahui bahwa ia mendapat perlindungan khusus, maka ia akan kurang berprihatin di dalam penempaan diri itu. Meskipun lawan mereka bukan lawan yang berat, namun perjalanan merekalah yang termasuk perjalanan yang berat. Mereka harus melintasi hutan-hutan pepat dan lebat, jurang yang curam dan bukit-bukit padas yang gersang, sehingga di siang hari matahari bagaikan membakar kepala.
Apakah sarang mereka terlampau jauh? Bertanya Anusapati kepada senopatinya. Tidak, tuanku. Kita hanya memerlukan waktu perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian kita akan mengenal daerah mereka selama sehari semalam sebelum kita menyerangnya. Apakah kita belum mendapatkan gambaran yang pasti tentang gerombolan itu? Gambaran keseluruhan sudah, tuanku. Tetapi bagian-bagian yang kecil masih harus kita selidiki setelah kita berada di dekat sarang mereka. Apakah kita sudah tahu pasti kekuatan mereka? Gambaran tentang kekuatan mereka sudah kami terima, tetapi kita masih harus menyelidikinya lagi. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Banyak tanggapan di dalam hati para prajurit atas pertanyaan putra mahkota itu. Ada yang menganggap bahwa Anusapati sudah mulai cemas. Ada yang menganggap bahwa putra mahkota itu akan menjadi seorang prajurit yang cermat. Demikianlah, maka perjalanan itu maju terus dari waktu ke waktu. Mereka merayap menaiki tebing-tebing curam, tetapi juga menyeberangi sungai yang besar. 3 orang prajurit pilihan yang mendapat tugas melindungi putra mahkota berjalan beriringan. Mereka selalu berusaha untuk berada dekat dengan Anusapati di setiap keadaan yang berbahaya. Selagi mereka memanjat tebing atau menuruni jurang, juga selagi mereka berada di tengah-tengah sungai yang deras. Tetapi sebenarnya lah bahwa Anusapati bukan seorang anak muda yang berotak tumpul seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Ternyata Anusapati dapat mengerti bahwa 3 orang prajurit telah ditunjuk oleh pimpinan pasukan itu untuk membayanginya, untuk melindunginya apabila ia terancam bahaya. Namun demikian Anusapati masih saja berpura-pura tidak tahu bahwa 3 orang prajurit pilihan selalu berusaha menjaga keselamatannya. Tetapi ternyata bahwa perjalanan itu sendiri memberikan kegembiraan di dalam hati Anusapati, bahwa selama ini ia selalu berada di dalam halaman istana. Maka perjalanan itu sangat menggembirakannya. Bagaimanapun juga ia benar-benar mendapatkan pengalaman baru, mendaki gunung, menuruni tebing, menyeberangi sungai yang deras dan menjelajahi hutan. Meskipun ia sudah berlatih olah kanuragan, mendaki tebing sungai yang curam yang kadang-kadang dengan sengaja dipilihnya bagian-bagian yang hampir tidak mungkin didaki. Namun pengenalan atas alam yang bebas dan luas itu memberikan kesegaran baru kepadanya. Yang paling kurang dikenalnya adalah hutan-hutan yang lebat. Anusapati hampir tidak pernah mendapat kesempatan ikut berburu, sehingga hutan yang lebat, yang lembab dan digayuti oleh sulur-sulur kayu dan tumbuh-tumbuhan merambat, bahkan yang berduri, merupakan kenalan baru baginya. Namun bekal yang sudah cukup banyak di dalam dirinya segera dapat dipergunakannya untuk menyesuaikan dirinya. Meskipun demikian, sekali-sekali ia harus menunjukkan kesulitan yang kadang-kadang hampir tidak dapat diatasi. Ia menurut anggapan para prajurit adalah seorang yang masih sangat hijau di dalam olah kanuragan. Apalagi pengenalan daerah-daerah yang berat seperti yang dilaluinya. Latihan pertama ini agaknya memang terlampau berat bagi putra mahkota. Senopati yang memimpin pasukan itu
berbisik kepada prajurit-prajurit yang diserahi untuk melindungi Anusapati. Perjalanan inilah yang berat, tetapi apabila kita sudah mendekati sarang gerombolan penjahat itu, pekerjaan kita tidak akan banyak lagi. Justru tidak ada separuh dari kesulitan yang kita alami di perjalanan. Memang itulah yang dimaksud. Latihan pertama ditekankan pada kesulitan medan. Baru kemudian Tuanku Putra Mahkota akan diperkenalkan dengan kekuatan lawan yang sebenarnya. Prajurit-prajurit itu menganggukkan kepalanya. Katanya kemudian, sebenarnya Singasari tidak perlu mengirimkan prajurit khusus untuk menumpas gerombolan kecil itu. Semuanya ini sekedar untuk kepentingan penempaan diri Tuanku Putra Mahkota. Senopati itu mengangguk-angguk. Ia pun menyadari hal itu. Sehingga karena itulah, maka tugas yang ringan itu justru terasa menjadi beban yang cukup berat. Mudah-mudahan Tuanku Putra Mahkota mendapat pengalaman yang berguna bagi dirinya, desis Senopati itu. Prajurit-prajurit yang mendapat tugas melindunginya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun mereka merasa bahwa mereka telah mendapat kepercayaan untuk memberikan dasar pengalaman yang pertama kepada Putra Mahkota. Sehingga karena itu, maka tugas itu pun mereka lakukan sebaik-baiknya. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa pengalaman yang pertama, yang justru di daerah medan yang terlampau berat itu, memang sengaja diberikan oleh Sri Rajasa atas petunjuk dari penasehatnya. Dengan demikian mereka mengharap bahwa hati Anusapati yang kerdil itu akan menjadi semakin kerdil. Medan yang amat sulit itu akan menghancurkan semua gairah pendadaran seterusnya. Meskipun musuh tidak terlampau berat, tetapi perjalanannya lah yang sangat berat bagi orang yang pertama kali mengalaminya. Bahkan beberapa orang prajurit yang sudah beringas beberapa lama pun merasa betapa beratnya perjalanan itu. Beberapa orang sudah mengeluh dan bahkan ada yang berkata, "Lebih baik aku harus berkelahi melawan gerombolan yang kekuatannya 5 kali lipat daripada berjalan di daerah yang gila ini." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia berdesis, apakah Putra Mahkota akan dapat sampai ke tujuan? Prajurit yang pertama mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpaling. Dilihatnya Putra Mahkota berjalan tertatih-tatih, diapit oleh prajurit yang diserahi melindunginya. Yang seorang lagi dari mereka berjalan di belakangnya. Tuanku Anusapati sudah lelah sekali. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita tidak akan dapat mencapai tempat itu sesuai dengan waktu yang diperhitungkan. Kita pasti akan mengalami kemunduran paling sedikit 1 hari 1 malam. Agaknya Putra Mahkota tidak akan dapat dipaksa untuk menyelesaikan perjalanan ini sesuai dengan waktunya. Jika demikian, agaknya memang lebih baik kita tidak akan terlampau lelah di perjalanan, sehingga kita dapat melakukan tugas kita dengan baik. Namun mereka terperanjat ketika tiba-tiba saja Senopati yang tanpa mereka ketahui berjalan di belakang mereka berkata, "Kita harus menyelesaikan tugas ini seperti waktu yang sudah diperhitungkan. Itu juga merupakan ujian bagi kalian, terutama bagi Tuanku Putra Mahkota. Perhitungan waktu perjalanan prajurit adalah 3 hari 3 malam, ditambah waktu pengamatan dan istirahat 1 hari 1 malam." Prajurit-prajurit yang bercakap-cakap itu tidak menyahut. Mereka hanya menarik alis mereka tinggi-tinggi
Namun di dalam hati mereka berkata, "Kami pasti lebih berpengalaman dari tuanku putra mahkota. Kalau saja tuanku putra mahkota masih dapat berjalan, aku pun masih dapat berjalan pula." Sebenarnya lah, di hari kedua, Anusapati sudah tampak sangat lelah. Tetapi Anusapati sama sekali tidak mengeluh. Ia berjalan terus tertatih-tatih. Namun ia selalu mencoba berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang prajurit. Para prajurit yang bertugas mengawasinya menjadi kasihan juga melihatnya. Sekali-sekali mereka memandang Senopati yang berjalan tidak jauh dari mereka, seakan-akan mereka ingin bertanya, "Apakah tuanku putra mahkota tidak sebaiknya diberi kesempatan untuk beristirahat?" Tetapi tidak seorang pun dari para pelindung itu yang mengucapkannya. Mereka sadar bahwa putra mahkota kini harus diperlakukan sebagai prajurit-prajurit yang lain. Namun demikian, para prajurit itu menjadi heran melihat kesungguhan hati Anusapati. Betapapun tampak lelah, tetapi ia berjalan terus. Seperti prajurit-prajurit yang lain, ia membawa perlengkapan yang cukup berat, senjata dan sekedar bekal di perjalanan. Di malam kedua, ketika mereka menaiki sebuah tebing yang curam, sampailah mereka di padang rumput yang agak datar. Udara yang sejuk menyapu langit yang penuh dengan bintang gemintang yang mulai bermunculan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.